Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kak Martono di channel Informatika. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tipe soal yang nomor 1 sampai 3 ya. Nah, sekarang kita akan membahas tipe soal yang nomor 4 dan 5. Baik, tetap fokus dan simak videonya sampai habis. Oke, soal yang nomor 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita bikin batas untuk nilai X-nya dulu ya. Mutlak 2X plus 1 ditambah X min 3 kurang dari sama dengan 4. Nah, cara membuat batasnya kita ambil dari masing-masing nilai mutlak ini ya. Dari sini, misalkan kita peroleh 2X plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas 2X sama dengan min 1. X sama dengan min 1/2. Kalau dari sini maka kita peroleh X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, berarti kita peroleh dua batas ya. Nah, dari dua batas ini nanti X sama dengan min setengah sama X sama dengan 3, kita bisa bikin 3 interval ya. 3 interval. Interval yang pertama kita bisa bikin, ini yang paling kecil yang mana nih? Yang min setengah atau 3? Min setengah ya. Maka interval yang pertama kita bikin untuk X kurang dari min setengah. Kemudian interval yang kedua kita bisa bikin X antara min setengah sama 3 ya. X lebih besar sama dengan min setengah kurang dari 3. Nah, untuk yang lebih besar kita pakai sama dengan, untuk yang kurang dari kita nggak pakai sama dengan. Sesuai dengan definisi nilai mutlak. Kemudian interval yang ketiga kita bisa bikin intervalnya ya, yang dari yang batas yang lebih besar X sama dengan 3, X lebih besar sama dengan 3. Nah, berarti nanti kita bikin 3 penyelesaian ya. 3 penyelesaian. Oke. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan soal yang bentuk yang keempat ini, kita bisa gunakan bantuan tabel ya. Kita pakai tabel. Baik, tabelnya seperti ini. Nah, kita bikin tabel 3 kolom ya, sesuai dengan 3 interval tadi ya. Tadi kan batasnya kita dapat min setengah sama 3. Kemudian untuk kolom yang pertama, interval yang pertama tadi X kurang dari min setengah. Kemudian yang ini, yang kedua, antara min setengah sama 3, bikin seperti ini. X lebih besar sama dengan min setengah, kurang dari 3. Kemudian yang ketiga, interval yang ketiga yang sudah kita bikin tadi, X lebih besar dari 3. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Untuk interval yang pertama, X kurang dari min setengah. Misalkan kita ambil berapa di sini? Nah, misalkan kita ambil contoh min 1 ya, kita ambil min 1. Nah, kalau kita masukkan ke sini, kita tinggal menentukan plus atau min ya. Ke sini misalkan 2X tambah 1, 2 kali min 1 tambah 1, min 2 tambah 1, min. Nah, hasil yang di sini min, kalau dia min, maka kita minkan. Kita hilangkan mutlaknya, kita minkan. Jadi, min 2X plus 1. Gitu ya, min 2X plus 1. Kalau dimasukkan ke sini, min 1, min 3, hasilnya min juga, maka hilangkan mutlaknya, kita minkan ya. Kita minkan, berarti plus jadi min ya, min X min 3 ya. Dan tinggal disambung kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini mutlaknya sudah hilang, tinggal kita sederhanakan. Ini jadi min 2X min 1 min X plus 3 kurang dari sama dengan 4. Min 2X min 3X jadi berapa? Min 3X ya. Min 2X min X ya. Min 3X. Kemudian min 1 tambah 3 plus 2 kurang dari sama dengan 4. 2 pindah ke sini, 4 kurang 2 jadinya ya. Jadi min 3 min 3X kurang dari
4 kurang 2, 2. Sehingga X, nah ini karena pembaginya min 3, berarti jadi min 2 per 3. Tapi jangan lupa tanda kurang dari sama dengan karena dibagi min tadi, maka berubah menjadi lebih dari sama dengan dibalik ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya hasil yang ini kita iris dengan ini. Ada nggak irisannya ya? X lebih besar sama dengan min 2 per 3, X kurang dari min setengah. Kalau kita perhatikan lebih kecil min 2 per 3 daripada min setengah. Berarti min 2 per 3 di sebelah kiri ya. Min 2 per 3 sebelah kiri, min setengahnya sebelah kanan. Maka irisan dari ini adalah X lebih dari sama dengan min 2 per 3 kurang dari min setengah. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi irisan dari hasil yang ini, yang terakhir, sama yang syaratnya tadi, yang interval awalnya ya. Oke, ini dari yang interval pertama. Kemudian yang kedua, ya X antara min setengah sama 3. Kita mau ambil contoh angka berapa? Misalkan kita ambil bilangan 1 ya, antara min setengah sama 3. Kita ambil 1. Kita masukkan ke tanda nilai mutlak yang 2 ini. Masukkan yang pertama, 2 kali 1 tambah 1, 3. Plus. Nah, kalau hasilnya plus, maka depannya tinggal kali plus. Hilangkan mutlaknya, tandanya tetap plus ya. Jadi nggak dikali min kayak tadi. Makanya cara gampangnya kalau dia min maka kali min, kalau plus kali plus, gitu aja. Nah, kemudian 1 masukkan sini, 1 min 3. Nah, itu min ya. Ternyata min. Kalau min ya udah kita minkan. Di min dalam kurung X min 3. Jadi di sini tanda mutlaknya udah hilang ya. Kurang dari sama dengan 4. Oke, kita sederhanakan. 2X plus 1 ini keluarkan dari kurungnya dulu. Jadi min X plus 3 ya. Kurang dari sama dengan 4. 2X min X, 1X. 1 tambah 3, 4 plus 4 kurang dari sama dengan 4. 4 pindah ruas ke kanan, sehingga X kurang dari sama dengan 0. Nah, adakah irisan dari ini sama interval awalnya? X lebih besar sama dengan min setengah, kurang dari 3. Ya. Bisa kita pakai garis bilangan juga ya. Pakai garis bilangan. Interval yang pertama min setengah sama 3. Ya, ke sini ya. Karena antara min setengah sama 3. Kemudian X kurang dari sama dengan 0 di mana? Nah, posisi 0 di mana nih? Di tengah ya. Antara min setengah sama 3. 0. Kurang dari berarti ke kiri. Nah, berarti irisannya yang ini ya. Sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min setengah ya. X lebih besar sama dengan min setengah, kurang dari sama dengan 0. Nah, ini penyelesaiannya untuk yang kedua. Kemudian untuk kolom ketiga, X lebih besar sama dengan 3. Kita ambil misalkan bilangan berapa di sini? 4 ya. Kita ambil 4, masukkan ke sini ya, plus semua ya. 2 kali 4 plus 1, 4 kurang 3, plus semua. Maka kita hilangkan tanda mutlaknya dan tandanya plus semua ya. Jadi 2X plus 1 ditambah yang ini mutlak X min 3 jadi plus X min 3. Karena nilainya plus, kurang dari sama dengan 4. Kita sederhanakan, ini jadi 3X. 1 min 3 min 2 kurang dari sama dengan 4. Ini pindah ruas, min 2-nya. Ini jadi 3X kurang dari sama dengan 6. X kurang dari sama dengan 6 bagi 3, 2. Oke, X kurang dari sama dengan 2. Nah, apakah hasil yang ini ada irisannya dengan yang ini, yang atas? X lebih besar dari 3, kita bisa pakai garis bilangan. Oke, bantuan garis bilangan. X kurang dari sama dengan 2. Kita bikin 2. Kurang dari berarti ke kiri.
Kemudian yang X lebih besar sama dengan 3. Posisi 3 berarti sebelah kanannya. 3 lebih besar dari berarti ke kanan. Ternyata nggak ada irisannya. Berarti dari sini nggak ada penyelesaian. Dari yang ketiga ya, dari kolom ketiga ini nggak ada penyelesaian. Sehingga penyelesaiannya kita dapat 2 ini ya, dari kolom pertama sama kolom kedua. Ya. Kemudian gimana? Maka kita gabung ya. Kita gabung, maka penyelesaiannya kita gabung. Dari min 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari min setengah, kita gabung dengan ini, min setengah kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Kalau kita perhatikan setelah digabung, ini kan nyambung ya, kurang dari min setengah, kemudian di sini X lebih besar sama dengan min setengah. Jadi langsung nyambung aja dari ini min 2/3 sampai 0 jadinya ya. Sehingga penyelesaiannya kita sederhanakan menjadi min 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti ini cara menyelesaikan pertidaksamaan ini ya. Baik, kemudian soal yang kelima. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang kelima? Ada 2 tanda nilai mutlak, yang satunya ada kuadratnya, kemudian di dalam tanda mutlaknya sama, X plus 2, X plus 2. Nah, ini menggunakan konsep pertidaksamaan kuadrat terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita misalkan dulu yang sama ini, ya, mutlak X plus 2 sama dengan P. Ya. Sehingga bentuk ini menjadi, nah karena kita sudah misalkan P yang ini, maka menjadi P kuadrat. Nah, kemudian ini 2P berarti ya, ini kan P. Plus 2P kurang dari sama dengan 15. Nah, ini kan bentuknya pertidaksamaan kuadrat. Kita pindah ruas dulu yang 15 ke kiri. P kuadrat plus 2P min 15 kurang dari sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian caranya gimana pertidaksamaan kuadrat? Kita faktorkan dulu ya. Berapa faktornya ini? Di sini P, di sini P. Cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya min 15, kalau ditambah plus 2. Yaitu berapa? Plus 5 sama min 3 ya. P plus 5, P min 3. Nah, perhatikan di sini. Jika ada faktornya yang tandanya menggunakan plus yang tengah ini, ya, karena P itu kan mutlak ya, mutlak X plus 2. Nah, mutlak X plus 2 plus 5 pasti ini adalah definite positif. Ya. Ini selalu nilainya positif. Ya, ini selalu positif. Karena ini pertidaksamaan ya. Maka karena nilainya selalu positif, maka kita coret aja. Kita hilangkan saja. Sehingga kita cuma menggunakan P min 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini saja yang kita pakai untuk mencari penyelesaiannya. Tinggal pindah ruas, P kurang dari sama dengan plus 3. P-nya kita ganti sekarang. P-nya adalah mutlak X plus 2. Berarti mutlak X plus 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini menggunakan tipe soal yang pertama. Ya, yaitu bentuk ini, mutlak P. Jika mutlak P kurang dari sama dengan A, maka penyelesaiannya adalah min A kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan plus A. Jadi posisi yang di dalam mutlak itu tengah-tengah ya, kurang dari. Nah, sehingga yang ini mutlak X plus 2 kurang dari sama dengan 3, maka penyelesaiannya adalah apa jadinya? Penyelesaiannya X plus 2 ya, lebih besar sama dengan min 3 ya, min dari ini konstantanya kurang dari sama dengan plus 3. Pakai bentuk yang ini ya. Tinggal pindah ruas yang plus 2.
ke kiri dan kanan jadi min 3, min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3 min 2. Ini minus 5 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Nah, inilah penyelesaiannya. Ya, seperti itu cara menyelesaikan yang bentuk yang seperti ini. Nah, kapan kita gunakan kedua faktornya? Ya, kalau tandanya sama-sama min yang tengahnya. Misalkan P min 5, di sini P min 3. Kita bisa gunakan contoh berikut ya. Baik, kita tambah tipe soalnya yang ke-6 ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mirip dengan yang tadi ya. Kita misalkan dulu yang sama ini mutlak X plus 2 sama dengan P ya. Kita ganti mutlak X plus 2 menjadi P, sehingga ini menjadi P kuadrat ditambah 15 kurang dari sama dengan 8P berarti ya, 8P. Kita pindah ruas dulu sehingga menjadi pertidaksamaan kuadrat. P kuadrat min 8P plus 15 kurang dari sama dengan 0. Pertidaksamaan kuadrat, maka kita faktorkan terlebih dahulu. P. Nah, isi sekarang berapa ini? Kalau dikali hasilnya plus 15 dikali min 8. Nah, dikali ini hasil kalinya, ini hasil jumlahnya min 8. Ya, berapa? Min 3 sama min 5. Min 3, min 5, min 8. Min 3 kali min 5 plus 15. Nah, ini pertama kita cari penyelesaiannya dulu dalam bentuk P ya. Kita bisa pakai garis bilangan. Pembuat nolnya dulu ini P sama dengan 3, P sama dengan 5 ya. Kita buat garis bilangan. Ya, berarti sebelah kirinya 3, sebelah kanannya 5 ya. Tandanya ya karena tanda P-nya sama-sama positif ya. Dan koefisien P-nya pasti tandanya pakai gini, plus plus, min min min, plus plus plus. Nah, itu salah satu cara menentukan tanda min plusnya pada selang-selang ini ya. Jadi tinggal melihat tanda pada ini koefisiennya, koefisien variabelnya ya. Kalau sama-sama plus atau sama-sama min, kita plus min plus. Tapi kalau beda, ada yang plus, ada yang min, min plus min. Nah, seperti itu biasanya. Oke, karena kurang dari, maka penyelesaian yang tengah. Nah, seperti ini. Berarti P lebih besar sama dengan 3, kurang dari sama dengan 5. Nah, sekarang kita ganti P-nya dengan mutlak X plus 2. Berarti jadinya 3 kurang dari sama dengan mutlak X plus 2 kurang dari sama dengan 5. Berarti ini kita selesaikan satu persatu sekarang ya. Yang pertama kita selesaikan yang sebelah kiri dulu ya. Mutlak X plus 2 lebih besar sama dengan 3. Ya, pakai cara cepat, maka penyelesaiannya adalah X plus 2 kurang dari sama dengan min 3 atau X plus 2 lebih besar sama dengan plus 3. X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih besar dari 1. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mutlak X plus 2 kurang dari sama dengan 5. Kita pakai cara cepat, kalau kurang dari berarti posisi X plus 2 tengah-tengah. X plus 2, ya di sini lebih besar sama dengan min 5 kurang dari sama dengan plus 5. Pindah ruas, berarti X kurang dari X lebih besar sama dengan min 5, min 2 jadi min 7 kurang dari sama dengan 5 dikurang 2 di 3. Nah, ini ada dua penyelesaian. Selanjutnya kita apakan nih? Maka selanjutnya kita iris dari dua penyelesaian ini ya. Kita bisa menggunakan
garis bilangan ya. Kita iris ya. Kita cari irisannya. Pakai garis bilangan. Oke, yang pertama ini min 5 sama 1. Min 5 misalkan posisi di sini min 5, kemudian 1 ya. 1 di sini. Kurang dari min 5, berarti ke kiri ya. Lebih dari 1 sama dengan 1 berarti ke kanan. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua antara min 7 sama 3. Kita buat min 7 di mana? Sebelah kiri min 5 ya. Sebelah kiri min 5, di sini min 7, kemudian 3 sebelah kanan 1 berarti ya. Di sini 3. Nah, karena ini X-nya antara min 7 sama 3 berarti penyelesaiannya ke tengah-tengah. Nah, kalau kita lihat irisan dari kedua ini adalah yang ini ya. Berarti ada dua interval nih. Yang pertama yang ini min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 5, atau ya, kalau terpisah biasanya kita gunakan kata hubung atau ya. Yang ini X lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Nah, inilah penyelesaian dari tipe soal yang ke-6. Kalau faktornya kedua-duanya min ya, kita gunakan cara ini. Baik, semoga bisa dipahami ya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk beberapa tipe soal pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.